Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa aidna hatta watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita ini dimulaikan, marilah kita sama-sama membaca Fatihah dan Salatul Nahdlatain untuk mengambil berkah dan barakahnya acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'ir ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li sahibil hizbi da'ulan 'abdil madaris wal masajid mu'assisi Nahdlatul Wathani al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-Maskur Qutbul Aqtab Sultanul Awliya al-Afnani wa li wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li jami'il ulama'il amilin wal 'awliya'il 'arifin wa li walidina wa li masyayikhina wa li nahdiyyin wa li nahdiyat wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu kita sama-sama berdoa membaca Shalatul Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'amira Nahdlatul Wathani wa Nahdlatul Banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tankaha 'alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta. Acara kedua, ceramah agama yang akan disampaikan oleh ayahanda kami Bapak Kiai Rosidi SPD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal wadni fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ketua Majelis Taklim sekaligus RT 01 RT 06, para hadirin jamaah yang hadir pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri yang berbahagia, kita isi pengganti program malam Jumatnya ba'da makan dengan mendengarkan fatwa ataupun pengajian kita yang setiap malam yang keempat dalam satu bulannya, yang 3 malam Jumat kita keliling di rumah warga. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Di malam yang penuh barakah ini kembali kita hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis wirid yang alhamdulillah kita laksanakan setiap malam Jumatnya. Salawat serta salam keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan lantunan sholawat ini sebagai bentuk pengakuan kerinduan dan kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan cinta dan kasih sayang inilah yang akan membawa kita, mempertemukan kita dengan baginda Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyam, di yaumil akhir nanti. Akhir daripada kehidupan dunia, bermulanya kehidupan akhirat. Disitulah nanti setelah dunia ini dihancurkan dengan yang dinamakan dengan yaumul hari kiamat, yaumul kiamah, kemudian nanti ada namanya hari pembangkitan. Berubah nama alamnya itu dari alam dunia sampai alam akhirat. Di alam akhirat itulah kita menjumpai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan
atas kehadiran kita pada malam hari ini. Semoga selalu Allah memberikan kita keistiqomahan, memberikan keikhlasan, serta memberikan keyakinan kepada kita selalu hadir di majelis kita ini. Dengan seharian kita bekerja, namun kita menyempatkan diri untuk bertulubul ilmi. Kita menyempatkan diri zikrullah. Kita menyempatkan dari qiraatul Quran, walaupun dengan sama-sama kita membaca suratul Yasin, tahtim dan tahlil. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang memiliki banyak waktu, namun terasa berat untuk menghadiri majelis kita ini. Kita katakanlah pada diri kita, kitalah yang mewakili dari masyarakat kita, barangkali sibuk dan lain sebagainya. Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah, pada pengajian yang kemarin telah disampaikan yakni tentang wajibul wudu. Wajib wudu. Pada malam hari ini dalam kesempatan yang singkat ini, insya Allah kami akan menyampaikan sunnahnya. Yang disunnahkan, apa-apa saja yang disunnahkan dalam berwudu itu. Kemarin kalau kumur-kumur gimana? Kok tak ada membasuh dua telinga? Karena kemarin itu yang wajibnya saja. Insya Allah pada malam hari ini, dan sebagai panduan dalam membicarakan masalah fikih ini adalah Fathul Qorib, yakni salah satu kitab yang dikarang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Sebagai permulaan barangkali akan kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim wa sunnatuhu, atau hu-nya itu adalah wudu. Wa sunnatul ayyaludui audui asratu asya. Sunnah wudu itu ada asratun. Berapa asratun? 10 asya, yaitu 10 macam, 10 perkara yang sunnah di dalam kita melaksanakan wudu. Awalahu, yang pertama, aqulluha bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Kalau kita hubungkan dengan rukun wudu yang pertama, itu adalah niat. Kenapa diambil niat? Karena dalam salah satu hadis, yakni baginda Rasul menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan
perbuatan itu tergantung dengan apa yang diniatkan, tergantung dengan niatnya. Dia tidak akan tergantung niat itu setelah dilaksanakan apa yang diniatkannya, setelah mendapatkan apa yang diniatkannya, setelah melaksanakan apa yang diniatkan. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari dia. Wudu, lebih-lebih wudu itu termasuk adalah suatu perbuatan. Perbuatan apa? Untuk mengawali kita akan sholat. Sholat itu adalah media perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita perlu bersuci. Bismillahi wa a'maluha bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa a'maluha maksud adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Fa in tarakan nasmiyata awalahu atabiha fi asnaihi. Fa in faraga minal wudu'i lam ya'ti biha. Jadi bacaan dari bismillah kata wa akmaluha bismillah. Amalan bismillah itu disempurnakan, yaitu disempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Jika meninggalkan basmalah di sini, fa in taraka nasmiyatu fa inna, jika meninggalkan daripada basmalah itu awalahu yang di awal tadi, atabiha bi annati bi an fi asnaihi, maka di saat kita ingat itulah kita membaca basmalah. Di saat pertengahan kita membaca. Jika di saat pertengahan kita baru ingat basmalah itu, maka dibacalah basmalah. Fa in taraka minal wudu'i lam ya'ti biha. Jika apabila kita ingatnya di akhir, maka tidak jatuh sunnahnya kita membaca basmalah. Ya sudah, kalau sudah berhenti akhir kita ingat. Jadi ini pertama, yang disunnahkan dalam wudu adalah membaca basmalah. Yang keduanya nanti membasuh telapak tangan. Nah, ada hubungannya nanti. Setelah kita membaca basmalah itu, maka kita membasuh tangan. Di saat kita membasuh telapak tangan, basuh tangan inilah kita itu melafazkan, misalkan melisankan daripada niat duduk itu, atau cukuplah dalam hati. Ini air. Jadi kalau di pancuran misalkan, nah di saat Bismillahirrahmanirrahim kita basuh telapak tangan, nawaitul wudu'a lil hadasil asghar, fardhalillahi ta'ala kalau bisa. Tapi kan di dalam hati. Ya, kalau tak ingat itu aku berwudu lillahi ta'ala, udah. Gitu. Dalam hati kita. Sengaja aku berwudu lillahi ta'ala. Jadi ini. Tapi bagaimana dengan ada yang berpendapat niat itu tidak perlu niat. Kenapa?
Sementara hadis baginda Rasul Muhammad SAW ini keluarnya daripada hadis yang bertentangan dengan niat ini adalah pada masa baginda Rasul saat berhijrah. Ini. Jadi ini sebagai dalilnya bahwa dimasukkan dalam rukun sholat itu adalah niat. Bahkan sebenarnya apapun yang akan kita niatkan dalam suatu perbuatan itu, dalam satu pekerjaan itu niat. Sehingga di awal pengajian yang kemarin kalau kita membicarakan masalah niat ini, kita kerja pun juga menjadi ibadah. Kenapa? Karena niat kita bekerja ini adalah untuk menghidupi daripada istri dan anak kita. Ya kalau kerjanya untuk mencari kekayaan tidak akan bernilai ibadah kalau niatnya mencari kekayaan. Agar kita mendapatkan kekayaan kita dapat, pahala kita dapat, bernilai ibadah, dan jihadnya kita dapat. 3 yang kita dapat jika tadi kita niatkan untuk menghidupi keluarga dalam kita bekerja ini, untuk menghidupi keluarga. 3 kita dapat. Pertama, bernilai ibadah. Karena dia bernilai ibadah. Yang kedua adalah tanggung jawab kita terhadap keluarga. Karena kita menjalankan tanggung jawab kita agar tidak terjadi kelaparan pada anak, istri, keluarga kita, maka akan terjadilah jihad kita terhadap keluarga kita. Yang kedua ya sudah barang tentu dapat kekayaan. Mana yang itulah hasil kita bekerja itu. Ada lebihnya kita tabung ataupun dimanfaatkan, yang lain yang tidak habis terus tabung bertambah. Maka setelah banyak apa yang kita inginkan, maka itu menjadi harta ataupun dikatakan ya kaya. Walaupun mungkin orang kita kaya, yang mengatakan kita kaya itu yang memiliki ekonomi di bawah kita. Nggak mungkin orang yang di atas kita mengatakan kita kaya. Jadi kekayaan itu adalah relatif. Dengan niat itulah yang menyebabkan kita mendapatkan pahala. Niat itulah yang menyebabkan bernilai ibadah. Kerja kita, kerja apapun, mau kerja bangunan, jadi sopir, kerja di PT dan lain sebagainya, bernilai ibadah. Jadi inilah yang pertama adalah membaca basmalah dilangsungkan dengan niat yang tadi di saat kita membasuh telapak tangan. Ini adalah sunnah yang kedua, membasuh 2 telapak tangan. Ini sunnah yang kedua. Jadi termasuk dia sunnah membasuh 2 telapak tangan. Wa ghusla kaffaini. Wa ghuslu asal kata daripada apa? Santri. Ghusla isim fi'il huruf fi'il. Kenapa fi'il? Kenapa isim? Wa ghaslul kaffaini, yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan. Tanya, kenapa di sini tidak ada kata-kata isnaininya?
pengganti kata isnaini di sini adalah al-kaffaini. Asal kata daripada, kenapa dia tidak kedua tangan, dua telapak tangan kaffa? Ini kan telapak. Kenapa? Jadi yang membuat dia menjadi jamak di sini adalah apa? Ya dan nun akhirnya. Jadi yang kedua adalah membasuh dua telapak ilal ku'aini. Ila apa ilal? Ilal ku'aini qabla madati. Ila apa? Artinya ila aina anta? Berarti dari mana tadi? Dari mana? Basuh telapak tangan dari mana? Telapak tangan ila hingga telapak tangan mana batasnya? Jadi di pergelangan. Jadi sampai ke min dari ila, minal mahdi ilal lahdi. Apa? Minal mahdi ilal lahdi. Berarti ini apa tadi? Membasuh telapak tangan hingga ataupun sampai pergelangan. Ila pergelangan. Nah, kalau itu sampai pergelangan tangan. Ilal ku'aini qabla ma'qafati wa bughliha salasa wa yughsiluhuma salasa. Salah satu tiga. Jadi sebelum berkumur-kumur ilal ku'aini qabla madati wa yu'siluhuma salasan. Membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan qabla. Apa qabla? Sebelum al-madati. Membasuh mulut itu apa? Memasukkan air dalam mulut. Berkumur-kumur. Wa yughsiluhuma salasan. Sebanyak 3 kali. Disunnahkan membasuhnya 3 kali. Intaraddada fi zuhrihima qabla idkhalihima mal ina'a al-mustamila ala ma'in dunal kullataini fa illam yughsiluhuma qurita lahu amsuhuma fil ina'i wa in tayaqqana zuhrahuma lam yuqratu lahu ghamsuhuma.
Jadi dijelaskan di sini yang disunnahkan yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebelum berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Dan setelah bersih, jika airnya cukup 1 kulah, maka boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana itu. Itu maksudnya. 1 kulah itu berapa? Kulah. Takaran air yang 1 kulah, kalau hitungan sentimeter, lebih kurang 1 kubik. Jadi tinggi bak itu 1 kubik, panjang lebarnya 1 kubik, 100 1 meter. Jadi baru boleh dimasukkan tangan. Ini kurang lebih 1 kulah. Ataupun kita tidak tahu ini apa 1 kulah. Yakin kita karena tangan tadi sudah bersih, maka boleh dimasukkan. Ternyata setelah dihitung, setelah diukur kurang 1 kulah, tidak masalah. Tapi jangan tengok airnya setengah dari itu, ya sudah nyata setengah kurang, betul kurang dari 1 kulah, maka tidak sah. Ini masalah yang kedua, masalah air yang 1 kulah tadi. Yang ketiga, berkumur-kumur. Ini setelah membasuh telapak tangan atau berkumur-kumur. Yang keempat, ini yang dulu, istiqsa. Apa istiqsa? Memasukkan air di dalam hidung. Tapi kebanyakan kita nggak nyampe masuk kan, langsung digitukan aja hidung kita berudu. Asalkan ada yang sedikit yang namanya hidung kan, dari lubang ke dalam itu kan hidung. Di luarnya ini bibir, pokoknya ada tersentuh air itu masuk, walaupun nggak sampai masuk, ngena di dalam, sudah sunnah. Jangan hanya ininya aja dibasuh, tapi adalah air itu masuk di dalam lubang hidung itu. Itu istisqa, menghirup. Kalau yang sebenarnya menghirup masuk dalam dia, apa lebihnya di situ? Ya insya Allah lendir-lendir yang ada dalam hidung itu akan keluar. Kalau dihirup air itu yang memang sakit, kalau betul-betul masuk dia, dan itu utamanya di saat kita baru bangun tidur lah, saat sholat subuh lah. Gitu. Jadi nilai kesehatannya ada di situ. Kalau kita bisa menahan rasa sakit saat air itu masuk, maka penyakit mungkin perlu ataupun dahak keluar. Ini salah satu hikmahnya daripada kita basuh hidung ini. Yang keempat, yang kelima, mengusap seluruh kepala. Kalau kemarin dikatakan menyapu sebagian, nyapu rambut kan, itu wajibnya. Sunnahnya kalau sampai ke belakang kepala, itu sunnahnya. Kemudian yang keenam, biar tuntas ya karena waktu sedikit. Yang keenam, mengusap seluruh bagian telinga. Jadi ini masuk dia langsung semuanya ini, gitu. Daunnya di belakang, karena ini masuk berarti ini kena dengan ini, terus ini. Gitu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tahlil, menyisir. Apa yang disisir?
Apa jenggot? Merapikan jenggot ini yang ada. Itu sunnah itu. Di saat kita berwudu merapikan jenggot. Berapa orang kita yang ada jenggot ini? Yang ke-8, mendahulukan bagian tubuh yang kanan dari yang kiri. Tangan dan kaki kan anggota yang kita basuh itu yang mendahulukan daripada yang kanan. Kemudian yang ke-9 yaitu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Jadi hitungan yang 3 kali itu sunnahnya. 1 kali kalau yakin kita bersih nggak masalah. Jadi sunnahnya 3 kali sampai 3 kali. Sudah 2 kali yakin kita bersih, sudah dapat juga sunnahnya. Jadi sunnahnya 1. 3 kalau sampai 3 kali, karena kenapa menjadi sunnah? Karena barangkali basuh 2 kali ada sedikit keraguan bersih apa enggak ya, sehingga fullnya sunnahnya itu 3 kali. Maka sebagai 3 kali yakin kita sudah bersih 3 kali. Tapi jangan sudah kita basuh 3 kali kotorannya nampak sini-sini, ya tidak. Nampak oleh rasa, kita rasakan, kemudian bersih dari rasa, bersih dari bau, ini bersih dari penglihatan maksudnya. Kalau sudah kita basuh 3 kali tapi masih nampak, mungkin perlu pakai sabun misalnya, ya kita sabunin. Sehingga untuk menghindari itu, sebelum kita mengangkat air wudhu, diawalilah dengan menengok mana anggota tubuh kita yang ada kotorannya, yaitu kita bersih. Ya ada getah, kemudian ada lumpur. Kan nggak mungkin kita basuh begitu saja 3 kali lumpur itu hilang. Nah kita cuci dulu. Membasuh hitungan sebanyak 3 kali itu adalah sunnah. Kemudian yang sunnah yang ke-10 adalah muwalah. Apa arti muwalah? Sambung menyambung. Jadi bersegera. Tapi kalau keadaan yang menyebabkan tidak bersambung, ada jedanya, nggak masalah. Misalnya kita nimba air dari sumur, tak cukup kita 1 ember, maka kita nimba lagi. Sebenarnya dengan nimba tadi adalah dia dia sudah mualah, dia sudah segera, dia menyambung. Walaupun jedanya tadi kita nimba, tetapi kan yang kita lakukan adalah nimba untuk melangsungkan balik lagi untuk membasuh lanjutan daripada anggota wudhu yang tadi. Jadi itu. Kemudian sedikit masalah membatalkannya. Nah, ini membatalkan wudhu itu, walaupun mungkin ada waktu ini sampai di sini ini udah jam 9 lebih, mau setengah 10. Mungkin ada pertanyaan, ya kita jawablah ini satu ini. Ada pertanyaan, kenapa bersentuhan kita ini, kalau kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrimnya itu adalah batal wudhu, sedangkan kawan yang lain itu tidak batal wudhu. Mungkin
misalkan saudara-saudara kita yang berorganisasi Muhammadiyah misalnya, itu bersentuhan dengan istri tidak batal wudu. Karena pengertian dalam Al-Quran awalan nisa itu bersentuhan. Kalau kita diartikan pendapat ulama Syafi'i bersentuhan, tapi mereka jika tidak ada menimbulkan nafsu, tidak menimbulkan syahwat, maka tidak batal. Alasan mereka. Kalau kita mau ada rasa maupun tidak, tetap batal. Kenapa? Alasan yang kedua, di saat baginda Rasul Muhammad SAW pada suatu malam melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, tersentuhlah oleh kakinya itu, ini apa namanya? Jidat Siti Aisyah. Ini dahinya. Jadi tidak batal. Sekarang kita alasan kita karena orang Mekah itu budayanya itu kan dia menutup kan, tertutup. Makanya alasan ulama kita barangkali saat disentuhnya itu kena itu adalah memakai penutup kepala karena sedang tidur, ya selimutlah barangkali. Terserah, karena itu berhati-hatinya kita mazhab Syafi'i, berhati-hatinya sehingga saking hati-hatinya Imam Syafi'i itu udah anggap aja itu dia memakai selimut tertutup. Kalau ada pembatas selimut lah misalkan, ya ada batasnya karena ada tidak tersentuh kulit oleh Rasul, makanya Rasul melangsungkan sholatnya. Ya terserah, seandainya ini kita yang betul, ini yang betul, maka kita tidak mengulangi berwudu. Kemudian yang kedua, jika betul tersentuh kepala, kita berwudu lagi, kita dapat lagi pahala berwudu. Ini jawabannya, saking hati-hatinya. Kita tidak menyalahkan. Yang ketiga, ini yang kontroversi. Wudunya pakai mazhab Syafi'i, pakai Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, membatalkannya pakai Imam Hambali misalkan. Ini yang keliru. Sehingga pantaslah itu tidak batal. Kenapa? Ya cara wudunya berbeda. Beda cara wudunya, beda cara membatalkannya. Dia akan tidak batal jika cara wudunya itulah caranya bagaimana mazhab Imam Hambali. Itu wajar jadinya. Wudunya pakai Imam Hambali, membatalkan wudu itu pun juga dengan Imam Hambali. Makanya ini yang menyebabkan ya adalah, mudah-mudahan alhamdulillah kita tidak pernah ada yang saling ya berargumen yang tidak. Ya ini kami menerangkan ini loh pendapat mereka. Itu masalah membatalkan wudu tadi. Ya alhamdulillah kita di majelis kita lebih-lebih ya guru besar kita hidup sebelum kemerdekaan dan ikut memperjuangkan kemerdekaan. Itu yang patut kita syukuri. Ada Nahdlatul Watan di Kapling Natu ini sebagai pengimbang barangkali menerangkan ini loh. Ini barangkali
walaupun apa adanya seperti malam hari ini, ya mudah-mudahan ke depannya ya mungkin nanti ustadznya atau kita nanti dikirimkan ustadz lagi ganti-gantian ke depannya gitu. Tidak saya aja nanti seperti kemarin kan beliau walaupun kemarin saya kurang sehat ya malam ini karena sudah lumayan sehat ya walaupun kalau ke depannya kami gantian. Kalaulah memang nantinya karena sudah disampaikan kemarin sama Ustadz dari salah seorang jamaah barangkali tempat kedua kemarin sampaikan kepada saya kalau bisa Ustadz lah juga ya. Nah kami bagi misalkan beliau nanti Ustadznya nanti fikihnya, kemudian nanti ada Ustadz lain lagi mungkin dikirimkan kita barangkali setelah Lebaran mungkin akidah. Kemudian nanti saya misalkan kita berbicara tasawuf, kita berbicara tarekat. Kenapa? Puncak dari semua ibadah itu bagaimana kita buah daripada ibadah itu tasawuf itu. Kalau tarekat itu jalan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Supaya kita tidak kena dengan celakalah orang yang sholat yang lalai dan tidak khusyuk. Khusyukun di situ. Yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Nah, para ulama kita menciptakan tarekat itu terarah kepada supaya kita khusyuk dalam sholat. Nggak usah lah itu kan tinggikan, tidak. Karena supaya kita ya kami ataupun pesantren memberitahu lah ibaratnya, bukan ya menggurui atau gimana, agar kita khusyuk dalam sholatnya itu. Kalau sudah terbiasa kita mengingat Allah, la ilaha illallah ismuzat di situ, maka apalagi di saat perjumpaan kita dengan Allah takbiratul ihram itu kita sudah berpandang-pandangan dengan Allah, betul kita melaksanakan di situ kehusuan itu, maksudnya supaya pemikiran-pemikiran yang lain yang mengganggu kehusuan itu bisa ada batasnya. Itu adanya tarekat jalan cara. Kenapa? Yang kita syukuri di Nahdlatul Watan, ini terakhir aja, bahwa kita punya tarekat sendiri yang diciptakan oleh orang Indonesia di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Timur, yang namanya tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Dan karena itu syarat mutlaknya, syarat seseorang menjadi Sultanul Aulia, Kutubul Aqtab adalah mampu menciptakan mereka. Yang selama ini mungkin barangkali yang ada banyak yang ikut ke Naksabandi, Qadariyah, Sakariyah, itu bukan orang Indonesia, orang Irak, orang Baghdad. Dan kita ini apa yang dikatakan oleh Maulana Syekh, ini tarekat terakhir. Jumlah tarekat itu 73 tarekat. Inilah tarekat yang ke-73, tarekat akhir zaman, tarekat yang terakhir. Jadi ini syukurnya kita di sini. Kalau cara-cara istilahnya mengamalkan memang semua itu ada pembeatan, misalkan kita kemana lewat pembeatan itulah akan nyambung pipa ilmu itu. Gitu. Ya sanad daripada keilmuan itu. Ya misalkan kita di sini kita terima tarekat hizib misalkan, setelah itu kayak kita Maulana Syekh kepada gurunya
Syekh Hasan Masa dengan Syekh Habib Qutbi, terus juga ke gurunya, sampailah kepada Rasulullah. Itu yang dinamakan dengan sanad yang tadi yang sering diperdengarkan oleh Ustadz Ar-Razi. Kemana arah ilmunya, sanadnya kemana? Fikih kita pun seperti itu juga. Sehingga insya Allah kedepannya anak-anak kita yang di pondok pesantren yang di sini, dia hafal atau diajari Safinatul Najah di bidang fikihnya, Aqidatul Awam di bidang akidahnya, insya Allah akan diijazahkan. Akan kita ijazahkan. Ya misalkan kami yang menijazahkan, jadi dari sanadnya dari saya, kemudian ke Syekh Zainuddin, ke gurunya. Sehingga dasar ataupun asal ilmu yang diterima oleh anak-anak kita di pondok ini loh. Jadi tidak ngambang, sehingga walaupun cara belajar sekarang kan banyak, kitab aja seperti ini ada aplikasi dibuatkan kita, mudahnya kita belajar sekarang. Tetapi kan sanad yang tadi Mbah Google ada sanadnya enggak, kan seperti itu jadinya. Jadi seperti itu kita di sini, dan makanya semakin nanti kami buka kita ini siapa kita, nah seperti itu. Sehingga betul-betul wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kedatangan masa profesor yang kemarin dari Lombok itu bertujuan berta'awanu, datang ke Batam kepada kita berta'awanu 'alal birri wat taqwa melalui organisasi Nahdlatul Watan. Ya pelantikan kemarin, bahkan kita diamanahkan di sini untuk barisan Hizbullah. Jadi barisan Hizbullah ini yang urusannya masalah orang meninggal. Jadi di mana ada anggota jamaah yang meninggal, semua melayat. Yang tak ataupun yang berkesempatan melayat. Ya kalau ditengok-tengok, istilahnya kalau bahasa kita itu memperebutkan 2 qiraat, pahala 2 qiraat. Jadi itu kita diamanahkan di sini, makanya nanti barangkali ya itulah insya Allah kita bentuk ya siapa nanti yang berkeinginan masuk di barisan Hizbullah. Ya tugas kita ya itu tadi, berzikir, berwirid, kemudian mengurusin orang meninggal. Kemudian diijazahkan tarekat, diijazahkan kafiyat Sunan Nahdlatain, selawat yang tadi, selawat Nahdlatain yang tadi. Jadi salawat Nahdlatain yaitu diambil dua selawat di situ, yang itu Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, dasarnya dari Nahdlatul Watan, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Namun itu selawat untuk ya kebangkitan negara. Jadi kita mendoakan negara kita, bangsa kita. Jadi itu pun juga dikarang oleh orang Indonesia. Jadi seperti adik kelas daripada Syekh Hasim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan di Soladiah. Nah itu tempat guru kita belajar sama dengan Kiai Hasim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Dan juga ada Kiai Sirajuddin Abbas dari Padang. Termasuk berguru kepada Syekh Yasin Al-Padani. Gitu. Terus Al-Bantani ya Mas, siapa namanya yang dari Banten?
Ya bergurunya di Masjidil Haram, ngajinya sama beliau bukan ke Padang, kan kayak ini di Masjidil Haram. Jadi ini silsilah, ini guru kita. Jadi tidak ngambang istilahnya, kemana berguru, kemana ini sampai sanad keilmuan kita di pondok yang kita ajarkan di pondok pesantren, itulah sanadnya kita. Karena sering sekarang sanadnya kemana, bahkan ada ya ini pondok kemana ini, ada yang datang kan nanya mungkin mau naruh anaknya di sini, gitu kita ceritakan ini sanadnya kita. Mungkin ini sedikit penyampaian terakhir tentang kita, pondok pesantren kita ataupun yayasan kita di sini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kehilafan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu memang kehilafan kami sendiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua sehingga lebih berkualitas wudhu kita, berkualitaslah ibadah kita. Untuk lebih berkualitasnya nanti bagaimana untuk kita menjadi lebih khusyuk, karena serendah-rendah khusyuk adalah pada dirimu, di hatimu itu Allah melihat kamu sedang menghadapnya. Itu aja yang ada di dalam hati. Itu serendah-rendahnya kehusukan dalam sholat. Supaya ada naik sedikit lah. Nah, sedikit lagi kalau gitu tambah yang mananya gimana? Anggaplah pokoknya yang tidak dinampak oleh mata, yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera kita, ya itulah Allah. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, pokoknya tidak bisa dirasakan oleh panca indera kita. Ini saya katakan saat jamaah dari Singapura itu yang datang ngaji minta seperti itu, masalah khusyuk yang pokoknya yang tidak nampak itulah, yang tidak bisa dirasakan, yang tidak nampak oleh mata, yang tidak bisa dirasakan oleh kulit, oleh apa? Nah, kesituan kita, kehusuan kita untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran kesini ke tempat kerja. Tak apa tadi, ketinggalan jam, ketinggalan apa di saat kita berwudu. Nah, itu untuk jalan kita untuk menuju kehusuan itu, meninggalkan pemikiran-pemikiran yang lain yang mengganggu kehusuan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Usikum bi nafsi bi taqwallah wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah isi pengajian kita pada malam ini. Intinya tadi yang kami menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam berwudu ada 10 perkara, dan kenapa bisa batal wudu kita bersentuhan dengan bukan mahram, dan ada penjelasan sebelumnya tentang guru besar kita tadi, yakni Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zain bin Abdul Majid. Dan langsung saja kita ke acara terakhir, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Khatib. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari majelis kita tutup dengan doa. Terlebih dahulu kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم اغفر ذنوبنا وإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تدخلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.